Even when I've been down, even when I fall, I know that for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. Yeah, yeah, for the Lord is good. And His mercy endureth forever. Enter His gates with thanksgiving. Come to His courts with praise. Enter His presence rejoicing, singing great and mighty in His name. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with timbrel and harp. Let every creature in heaven and earth sing the sound of praise. Sing with all that you sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good. And His mercy endureth forever. Jesus the Son, Jesus the Son is exalted, maker of everything. maker of everything. Come now and bow down. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise, raise your voice to sing. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Singing for the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Yeah. Sing for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Singing for the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endures forever. Wanna sing it one more time for the Lord. For the Lord is good. 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 For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Whoa.
Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Hari ini Rabu 16 November 2022, kita sekali lagi berkumpul dalam ibadah ini secara online. Tidak terasa 10 bulan lebih kami menemani Anda semuanya, dan saya percaya bahwa Tuhan terus memberkati kita semua melalui firman-firman, doa-doa yang sudah kita ikuti bersama-sama melalui ibadah tengah minggu ini. Jika Anda diberkati, maka saya mendorong, bagikanlah ibadah ini setiap minggunya. Setiap hari Rabu bagikan link ini supaya banyak orang bisa diberkati. Mungkin kerabat terdekat, keluarga, orang yang kita kasihi, atau bahkan sahabat kita yang belum percaya kepada Tuhan. Kita dorong mereka untuk bisa mengikuti ibadah kita, sehingga mereka juga diberkati sebagaimana kita sudah diberkati terlebih dahulu. Kita akan memulai ibadah kita bersama-sama. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan, kemudian kita akan belajar daripada firman Tuhan, dan kita tutup dengan menaikkan doa syafaat kita bersama-sama. Mari kita satukan hati kita semua bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, berdoa membuka ibadah ini. Saya akan pimpin. Kami datang kepada Tuhan pada siang hari ini, mengucap syukur buat kesetiaan-Mu sepanjang 11 bulan hampir Tuhan. Kami melihat bagaimana Engkau menyertai kami. Kami melihat bagaimana Engkau memberkati kami, kerohanian kami melalui ibadah ini ya Tuhan. Saatnya ya Bapa, kami akan memulai ibadah ini. Sekali lagi kami bawa dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ibadah ini, supaya Engkau yang akan beracara, Engkau yang menjadi pusat dan fokus dari ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, dimanapun kami berada, Roh-Mu yang mengikat kami, Roh-Mu yang akan membawa sukacita ke tengah-tengah kesibukan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah ini, haleluya, amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan sembah dan puji kita kepada Tuhan. Salam jemaat Tuhan, kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kita boleh sama-sama siapkan hati kita untuk kita memulai atau mengikuti ibadah tengah minggu. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Haleluya, Yesus. Jadi umatnya
Haleluya. Yesus adalah jalan kebenaran dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan aku jalan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory glory. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Terima kasih. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Sampai kapanpun kami mau tetap setia Tuhan, kami mau melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti wanita mengurapi seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup
Haleluya, kita sudah menaikkan pujian penyembahan kita bersama-sama. Saatnya kita akan belajar daripada firman Tuhan. Merenungkan sebuah firman supaya kita bisa mengalami pertumbuhan rohani. Hari ini saya masih melanjutkan fokus saya kepada sebuah pertumbuhan rohani atau pertumbuhan iman kita semua. Beberapa kali saya sudah menyampaikan apa saja yang bisa kita lakukan supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tepat beberapa minggu sebelumnya saya berbicara bagaimana bisa bertumbuh melalui doa. Bahwa kehidupan doa kita sangat mempengaruhi bagaimana pertumbuhan rohani kita. Nah, hari ini saya akan melanjutkan dengan sebuah firman bertumbuh melalui puasa. Kita bisa mengalami pertumbuhan rohani melalui 3 hal paling tidak secara utama. Bertumbuh melalui firman, bertumbuh melalui doa. Kedua hal ini sudah bahas. Dan yang terakhir adalah bertumbuh melalui puasa. Bertumbuh melalui puasa adalah sebuah pertumbuhan melalui disiplin rohani kita dalam berpuasa. Puasa adalah sesuatu hal yang sangat familiar buat semua orang. Bagi banyak orang, puasa sesungguhnya bukanlah sesuatu yang asing. Karena puasa adalah sebuah topik umum yang bukan hanya dibahas dalam konteks agama Kristen saja. Namun dalam pertumbuhan tubuh fisik, pertumbuhan tubuh jasmani, kita bisa menggunakan puasa menunjang pertumbuhan itu supaya semakin baik. Kita tahu bahwa bagi pertumbuhan tubuh, puasa itu memiliki fungsi banyak hal. Supaya bisa mengontrol gula darah kita, bisa mengurangi kolesterol tubuh, lalu bisa mengurangi lemak pada tubuh. Kemudian bisa menjadi metode untuk detox, mengeluarkan semua racun-racun tubuh. Lalu ada juga yang berkata untuk mengurangi peradangan dalam saluran pencernaan kita. Dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya bahwa berpuasa itu adalah sesuatu yang berfungsi, berguna, bermanfaat bagi pertumbuhan tubuh jasmani. Namun kita tidak boleh lupa bahwa di Alkitab pun kita bisa melihat bahwa aktivitas daripada berpuasa juga sangat familiar atau sering diperkatakan atau sering diceritakan. Bahkan menjadi sebuah bagian dalam kehidupan bagi bangsa Israel atau bagi mereka yang ada di perjanjian lama dan juga bagi mereka yang ada di perjanjian baru. Jemaat Tuhan, tujuan daripada firman Tuhan ini adalah supaya kita bisa mengenal alasan mengapa kita harus berpuasa. Mengapa kita masih harus berpuasa hari ini? Mengapa kita masih harus melakukan disiplin rohani ini bagi kehidupan rohani kita? Dan tentu saja saya juga akan mendorong supaya di akhir daripada ibadah ini, semua jemaat kembali kepada disiplin mereka, kepada jadwal-jadwal puasa mereka. Mungkin Anda dulu menjadi seseorang yang rajin dalam berpuasa. Anda tahu sekali manfaat. Namun oleh karena musim atau situasi kesibukan, Anda menjadi lupa dan tidak melakukannya lagi. Nah, disitulah tujuan saya. Supaya kita semua kembali dalam disiplin berpuasa kita. Nah, jemaat Tuhan, dalam Alkitab kita, berpuasa bukanlah sesuatu hal yang asing. Berpuasa adalah hal yang dapat mudah kita temukan di dalam Alkitab. Paling tidak ketika saya mengecek dari Alkitab Bahasa Indonesia di terjemahan baru, ada 66 ayat yang menuliskan secara spesifik tentang kata puasa itu sendiri. Baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Kalau kita juga pernah belajar dalam tradisi Yahudi, mereka aktif melakukan berpuasa sebagai bagian daripada kegiatan agama mereka. Bangsa Yahudi melakukan terus dengan beberapa alasan mengapa mereka mengambil puasa. Dalam perjanjian lama kita bisa melihat bahwa berpuasa itu adalah pada saat mereka berkabung dan pertobatan secara nasional. Kita bisa lihat itu di kitab Esther. Lalu juga mereka berpuasa ketika mereka membutuhkan kekuatan atau belas kasihan untuk bertahan ketika mereka menghadapi sesuatu situasi yang sulit. Atau ketika mereka membutuhkan tuntunan Tuhan. Atau ketika mereka membutuhkan firman Allah supaya mereka bisa hidup lebih baik.
Di dalam perjanjian baru, kita juga bisa melihat terkadang gereja-gereja baru pada saat itu berpuasa untuk mencari kehendak Tuhan. Mereka membutuhkan kasih karunia dan kekuatan untuk setia dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ada juga sebuah puasa yang dikaitkan dengan waktu ibadah. Apa artinya ini semua? Jadi berpuasa adalah sebuah hal yang harus kita lakukan. Namun seringkali orang lupa, apa sih alasannya, apa sih kaitannya, apa sih hubungannya. Berpuasa dengan sebuah pertumbuhan rohani. Mari kita akan melihat, saya akan memberikan 3 alasan mengapa kita harus berpuasa. Mengapa kita harus berpuasa untuk sebuah pertumbuhan rohani. Karena saya melihat, karena saya menemukan seseorang yang berpuasa, mereka bisa mengalami pertumbuhan rohani mereka. Saat mereka secara rutin melakukannya, mereka bukan menjadi orang Kristen yang sama. Mereka menjadi serupa dengan Kristus. Mereka semakin dewasa di dalam Dia. Dengan begitu, mari kita akan lihat secara singkat 3 hal apa yang menjadi alasannya. Yang pertama, kita harus berpuasa karena Yesus sendiri yang menyuruh kita berpuasa. Jemaat Tuhan, saat kita melihat pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun di muka bumi ini, Yesus secara aktif berpuasa. Sebelum Yesus memulai pelayanannya, dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Kita tahu cerita itu ada di Lukas 4, ayat 1 sampai dengan 15. Bagaimana Yesus pada akhirnya dicobai oleh iblis setelah dia berpuasa. Kemudian Yesus juga melakukan sebuah puasa sebelum dia melakukan penyembuhan untuk mengatasi sebuah godaan-godaan iblis. Salah satu contohnya adalah di Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21. Di sana diceritakan bahwa Yesus menyembuhkan seseorang yang sedang sakit. Seorang muda yang sakit ayan maksud saya. Yesus menyembuhkan orang yang sakit ayan. Di akhir daripada perikop cerita itu dikatakan bahwa hal yang seperti ini hanya bisa dilakukan dengan doa dan berpuasa. Artinya Yesus menyuruh mengajarkan murid-muridnya, mereka yang tidak berhasil menyembuhkan, untuk menyambungkan, untuk menambahkan setiap doa mereka dengan berpuasa. Lalu bahkan Yesus juga mengajarkan beberapa kali di kitab Injil kita bisa lihat Matius, Markus, bahkan juga di Lukas bahwa Yesus dengan sungguh-sungguh mengajarkan sebuah puasa yang benar. Yesus sedang meluruskan supaya setiap orang yang berpuasa tidak seperti orang Farisi, bukan melakukannya hanya sebagai sebatas ritual agamawi saja, bukan hanya sebuah praktis yang harus dilakukan, sebuah keterpaksaan. Tetapi Yesus mengajarkannya untuk melakukan sebuah puasa itu menjadi lebih baik. Kita bisa lihat, kita baca bersama-sama ya. Di Matius pasal 6 ayat 16 dan sampai 18. Apabila kamu berpuasa, janganlah menunjukkan wajah yang sedih seperti yang dilakukan orang munafik. Mereka melakukan demikian untuk menunjukkan kepada orang bahwa mereka sedang berpuasa. Yakinlah mereka sudah menerima semua upahnya. Oleh sebab itu, jika kamu berpuasa, buatlah dirimu berseri, cucilah mukamu, supaya orang banyak tidak tahu bahwa kamu sedang berpuasa. Tetapi Bapamu yang tidak dapat kamu lihat akan melihatmu. Bapamu dapat melihat apa yang dilakukan secara tersembunyi, dan Dia akan memberikan upah kepadamu. Dengan jelas kita bisa melihat bagaimana Yesus mengajarkan, menasehatkan sebuah puasa yang benar. Dia tidak meniadakan puasa, melainkan puasa yang sudah biasa dilakukan ini diperbaharui, diperbaiki, dinasehati supaya berpuasa yang dilakukan itu menjadi berkat dan puasa yang dilakukan itu bisa menjadi sebuah percontohan bagi banyak orang. Dia tidak meniadakan puasa, dia masih setuju dengan berpuasa dan dia bahkan memulihkan, dia membenarkan bagian-bagian yang kurang baik daripada pemahaman mengenai puasa.
Lalu kalau kita melihat penulisan daripada ayat ini, atau bagaimana Yesus menjelaskannya, perikop ini muncul tepat di tengah-tengah pengajaran Yesus tentang doa dan memberi. Jadi sebelumnya Yesus berbicara mengenai doa, memberi, doa, lalu dilanjutkan dengan berpuasa. Di ayat 2, bila kamu memberi, di ayat 5 dikatakan, bila kamu berdoa, dan di ayat 16, bila kamu berpuasa. Artinya Yesus menyuruh, Yesus memerintahkan kita semua untuk tetap melakukan puasa. Jemaat Tuhan, puasa bukanlah sebuah pilihan. Bukanlah sebuah keanehan bagi seseorang Kristen untuk berpuasa. Kita semua perlu berpuasa karena Kristus yang memerintahkan kepada kita semuanya. Yesus mendorong kita semua untuk tetap berpuasa di tengah kesibukan kita, di tengah aktivitas kita, supaya kehidupan rohani kita tetap bisa terarah kepada Dia. Dan juga di ayat yang lain, Yesus juga memberitahu bagaimana murid-muridnya akan berpuasa ketika murid-murid Yohanes komplain kepada Yesus tentang apa yang terjadi. Dikatakan di Matius 9 ayat 14 dan 15. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Ayat 15 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil daripada mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Jadi puasa dalam konteks itu adalah untuk berduka, menunjukkan kedukaan. Dan Yesus berkata bahwa saya pastikan murid-murid ini akan berpuasa ketika mereka berduka, karena aku akan kembali kepada Bapa, karena aku akan menderita. Jadi jemaat Tuhan, sangat jelas kita bisa baca di dalam firman bagaimana Yesus memerintahkan kita untuk terus berpuasa. Selain daripada Yesus mau kita berdoa, selain daripada Yesus mau supaya kita memberi, Tuhan juga mau, Yesus juga mau kita berpuasa dalam kehidupan kita. Yesus menyuruh kita berpuasa. Jika Yesus berpuasa sebelum memulai pelayanannya, jika Yesus berpuasa sebelum menyembuhkan seseorang, jika Yesus mengajarkan berpuasa dengan benar, maka terlebih lagi kita semua sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya, kita juga harus melakukan puasa. Mari kita terus melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, yang sudah diteladankan oleh Yesus sendiri dalam pelayanannya, untuk berpuasa. Ketika kita berpuasa, kita sedang menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Kita sedang mengikuti keteladanan Kristus. Kita sedang menunjukkan kerendahan hati kita bahwa Dia Bapa, Dialah Guru, Dia yang harus kita ikuti setiap teladan-teladan yang sudah Dia lakukan terlebih dahulu. Mari kita berpuasa karena Kristus sudah menyuruh kita dan sudah meneladani. Jemaat Tuhan, mungkin beberapa dari kita lupa atau tidak tahu mengenai makna daripada puasa ini. Menurut Alkitab, puasa berarti secara sukarela mengurangi atau menghilangkan asupan makanan Anda untuk waktu dan tujuan tertentu. Kalau kita periksa di Alkitab, puasa adalah ketika mereka tidak makan maupun tidak minum. Baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Baik untuk tujuan tertentu, baik tujuan A, B, C, dan sebagainya. Praktek yang mereka lakukan adalah mereka berhenti makan maupun minum. Namun sesungguhnya makan dan minum bukanlah tujuan, bukanlah sesuatu yang mereka harus tunjukkan. Itu hanya tampilan daripada luar mereka. Namun yang terpenting adalah hati itu harus tetap terarah kepada Tuhan. Memang kita harus menahan lapar dan haus itu, supaya kita bisa menahan diri kita, tubuh kita, menundukkan tubuh kita. Tetapi kalau tidak disertai dengan sebuah sikap hati yang benar, maka semua puasa dengan menahan makan dan minum itu akan menjadi sia-sia.
Sesungguhnya jemaat Tuhan, puasa bukan tentang makanan, melainkan tentang fokus kita. Fokus kita yang kepada dunia kita alihkan kepada Tuhan. Puasa bukan tentang mengatakan tidak pada tubuh, melainkan puasa itu tentang mengatakan ya kepada kerohanian kita. Puasa bukan tentang melakukan apa yang di luar secara fisik atau mata jasmani bisa lihat. Namun ini tentang melihat ke dalam hati kita, melihat kepada kehidupan rohani kita. Puasa adalah respon lahiriah terhadap sikap batin dan tangisan jiwa. Jadi sangat jelas saya mau beritahu dulu di awal, puasa bukan tentang apa yang di luar, melainkan supaya hati kita bisa terarah kepada Tuhan. Seseorang berkata seperti ini, Tiffany Montgomery, puasa adalah mengesampingkan hal-hal duniawi yang Anda cari kepuasannya untuk mencari kepuasan daripada Tuhan. Artinya segala sesuatu yang memuaskan diri Anda itu perlu dikesampingkan dan digantikan dengan kepuasan yang datangnya daripada Tuhan. Jika makanan dan minuman bukanlah sebuah kepuasanmu, maka engkau bisa menggantikan puasa dengan hal-hal yang lain yang merasa Anda puas. Mungkin Anda merasa puas ketika Anda lebih banyak melakukan sosial media. Memperhatikan sosial media, menonton YouTube mungkin, atau melihat Facebook, atau melihat Instagram, apapun itu yang membuat Anda sangat puas. Disitulah Anda perlu berpuasa. Atau Anda suka mencari kepuasan dengan makanan coklat. Atau dengan sebuah kebiasaan kumpul dengan teman-teman Anda sangat puas. Anda merasa rugi sekali, Anda merasa kurang ketika tidak berkumpul dengan teman-teman. Nah, itulah juga bisa menjadi bagian daripada kita berpuasa. Intinya, hal-hal yang membuat Anda merasa sangat puas, tetapi itu bukan datang daripada Tuhan, itu perlu untuk kita puasakan, supaya kita bisa dipuaskan melalui kehadiran Tuhan. Jemaat Tuhan, saya tutup poin ini dengan kalimat, saat kita taat kepada Tuhan untuk berpuasa, maka kita sedang mengalami pertumbuhan rohani. Poin yang kedua, mengapa kita harus berpuasa? Karena puasa memberi banyak waktu untuk berdoa. Ketika tadi di poin sebelumnya, berpuasa adalah kita menghilangkan semua hal-hal kepuasan dari dunia ini dan menggantikannya dengan Tuhan, artinya kita punya lebih banyak waktu. Yang biasanya waktu yang Anda gunakan untuk dihabiskan untuk makan atau minum, waktu itu bisa kita gunakan untuk berdoa. Waktu yang biasa Anda habiskan untuk bermain sosial media, waktu itu bisa Anda gunakan untuk berdoa. Waktu yang biasa Anda habiskan untuk jalan-jalan, belanja, gosip, telepon teman, dan sebagainya, Anda bisa puasakan kegiatan itu dan memiliki waktu yang lebih untuk berdoa. Waktu yang seringkali terbuang sia-sia dapat dimanfaatkan untuk berdoa ketika Anda berpuasa. Waktu yang Anda gunakan sia-sia tidak ada manfaat dalam hidup, perlu diganti dengan berdoa. Pertanyaannya, kenapa harus berdoa Pak saat berpuasa? Karena memang doa dan puasa adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Di dalam Alkitab begitu banyak contoh di mana seseorang yang berpuasa pasti berdoa. Seseorang yang berpuasa tidak akan lupa untuk berdoa. Saya kasih contoh, Kisah Rasul 13 ayat 23. Dikatakan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ayat 3, maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas dua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Sebelum mengutus Barnabas dan Saulus, mereka perlu berpuasa dan berdoa. Jadi puasa dengan doa adalah satu kesatuan, adalah satu hal yang tidak boleh dipisahkan dan harus digabungkan. Daniel 9 ayat 3 berkata, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kapung serta abu. Sama halnya Daniel juga dia berpuasa kemudian
dia berdoa. Dia berdoa sambil berpuasa. Kisah Rasul 14 ayat 23 juga dikatakan seperti ini. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Sebelum menentukan penatua-penatua atau pemimpin-pemimpin jemaat, harus disertai dengan doa dan puasa. Jadi jemaat Tuhan, ketika engkau berpuasa, engkau memiliki waktu lebih banyak untuk berdoa. Ketika engkau berpuasa, hendaklah engkau menyertainya dengan berdoa. Ketika engkau berpuasa, jangan lupa untuk berdoa mencari Tuhan. Dan ketika engkau melakukannya, maka rohanimu bertumbuh. Rohanimu terus engkau jaga. Rohanimu sedang engkau rawat. Rohanimu sedang engkau arahkan kepada Tuhan saja. Jangan pernah lupa, doa dan puasa adalah sebuah kekuatan yang sangat besar. Doa dan puasa memiliki sebuah kekuatan, kuasa yang sungguh besar sehingga bisa menghasilkan sebuah mujizat. Saya mengumpulkan paling tidak ada beberapa manfaat atau berkat yang bisa kita terima dari satu perikop saja. Yesaya pasal 58 1-12. Ada beberapa berkat yang bisa kita miliki, yang bisa kita hasilkan saat seseorang berdoa puasa. Berdoa dan puasa dapat menghadirkan Tuhan untuk menerangi jalan hidup kita. Berdoa dan berpuasa dapat mendatangkan kesembuhan. Berdoa dan berpuasa mendatangkan perlindungan. Berdoa dan berpuasa akan memulihkan hubungan dengan Tuhan. Berdoa dengan berpuasa mendatangkan jawaban dan hadirat Tuhan. Berdoa dan berpuasa mendatangkan pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Berdoa dan berpuasa mendatangkan kesegaran dan kekuatan baru. Berdoa dan berpuasa mendatangkan sebuah kepuasan batin. Berdoa dan berpuasa akan mendatangkan perubahan dan sebuah pembaharuan total dalam kehidupan rohani. Jadi jemaat Tuhan, bukankah sebuah berkat yang luar biasa bagi kita semua jika seseorang bisa berdoa dan berpuasa? Saya mendorong, berpuasalah untuk melengkapi setiap doa-doamu. Ambil waktu secara khusus ketika engkau sedang mencari sebuah jawaban doa. Ketika engkau sedang mencari sebuah tuntunan Tuhan. Ketika engkau sedang berkabung mungkin. Atau engkau sedang membutuhkan Tuhan secara khusus di musim-musim ini. Berpuasalah. Ambillah waktu untuk berpuasa di hadapan Tuhan. Maka ketika engkau berdoa dan berpuasa, ada sesuatu yang terjadi besar dalam hidupmu. Bukan sederhana, tetapi sesuatu yang tidak pernah engkau bayangkan. Sesuatu yang sedang engkau impikan, bahkan lebih daripada apa yang bisa engkau impikan, akan terjadi dalam kehidupanmu. Karena engkau sungguh-sungguh berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan. Saya mendorong setiap orang berdoa dan puasa, itu akan membuat kerohanian kita bisa bertumbuh ke arah Tuhan. Saya percaya supaya kita semua bisa bertumbuh, mari kita mempraktekkan berdoa dan berpuasa. Poin yang ketiga, saya tutup dengan bagian ini. Mengapa kita harus berdoa dan berpuasa? Karena puasa melatih untuk penyangkalan diri. Puasa melatih kita untuk menyangkali diri kita. Topik ini sedang kita pelajari bersama-sama dari kitab 1 Petrus. Kita perlu mengalami sebuah hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita harus melewati sebuah penderitaan sebagai murid Kristus. Dan kita pasti akan mengalaminya. Jemaat Tuhan, meski kurang familiar, tetapi itu yang harus kita lakukan bersama-sama. Menyangkal diri artinya mengesampingkan apa yang menjadi kepentingan kita sendiri demi mengarahkan kehidupan kita pada Tuhan, yaitu kerajaan Allah. Bukan lagi tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Itu adalah menyangkali diri. Bukan tentang kesukaan saya, tetapi apa kesukaan Tuhan. Bukan tentang apa yang ingin saya mau, tetapi apa yang menjadi mau Tuhan. Itu semua bisa kita lakukan saat kita berpuasa. Kita sanggup melakukannya saat kita berlatih melalui puasa. Puasa ketika kita menahan diri kita untuk lapar dan berkata, tahan, engkau memberikan waktu lebih lama kepada Tuhan atau bersama dengan Tuhan.
Mari kita belajar berpuasa supaya kita sanggup menyangkal diri kita. Karena itu adalah kehendak Bapa di surga. Kitab Roma berkata bahwa ambillah salib, pikulah salib dan menyangkal diri. Ketika kita bisa berpuasa, kita sedang melatih diri kita untuk menyangkali diri. Dan kerajaan Allah bertahta, kuasa Allah terjadi, kehendak Bapa menjadi pusat daripada kehidupan kita. Brian Tyler berkata seperti ini. Penyangkalan diri sangat kontemplatif karena bekerja melalui proses pengurangan manusia dan penambahan ilahi. Maksudnya adalah ketika kita berpuasa, kita sedang menyangkali diri, di mana kita mengurangi diri kita dan menambahkan Kristus ke dalam diri kita. Dia harus semakin bertambah, kok harus semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah, di tempat paling belakang. Itu hanya bisa terjadi ketika kita berpuasa dan menyangkali diri kita. Imamat 23 ayat 27 sampai 32 adalah contoh bagaimana seseorang berpuasa dan mereka menyangkali diri. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ketujuh itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Tujuan dari praktek itu adalah supaya bisa meniadakan diri mereka, menyangkali diri mereka. Tidak memusingkan dengan pekerjaan manusia, tidak memusingkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus dikejar. Melainkan sebuah momen di mana Tuhanlah yang menjadi fokus dalam kehidupannya. Itu yang perlu kita lakukan dalam berpuasa. Itu yang harus kita lakukan hari-hari ini. Dunia selalu berusaha untuk membuat diri kita semakin besar, nama kita semakin besar, kita semakin terpandang, kebutuhan kita harus segera tercukupkan, bebas secara finansial dan sebagainya. Tidak ada yang salah mengenai itu, tetapi ada satu sisi koin lain daripada kerajaan Allah, di mana kita harus menyangkal diri kita sebagai pengikut Kristus, di mana kita perlu menahan diri kita, tidak memusingkan semua kebutuhan duniawi, melainkan melihat kepada Tuhan. Jadi ketika engkau berpuasa, engkau sedang berlatih diri untuk menyangkali diri, maka terjadilah sebuah pertumbuhan rohani. Puasa melatih penyangkalan diri yang berguna untuk mengalami pertumbuhan rohani. Jadi jemaat Tuhan, saat engkau berpuasa, engkau menyangkali diri dan terjadi pertumbuhan rohani. 3 hal yang sudah kita pelajari bersama-sama. Mengapa kita harus tetap berpuasa? Mengapa kita masih harus berpuasa saat ini untuk pertumbuhan rohani kita? Karena Yesus yang menyuruh kita berpuasa, karena puasa memberi banyak waktu untuk berdoa, dan yang ketiga, karena puasa melatih penyangkalan diri kita. 3 hal ini kita lakukan, maka pertumbuhan rohanimu akan terus terjadi. Engkau semakin dewasa, engkau semakin cinta kepada Tuhan, engkau akan semakin serupa dengan Tuhan. Dan orang diberkati melalui kehadiranmu, karena engkau mengalami pertumbuhan rohani. Saya berdoa, kita semua kembali kepada disiplin jadwal-jadwal puasa kita. Saya mendorong, kembalilah kepada disiplin rohanimu dalam berpuasa. Saya mendorong, kembalilah kepada jadwal-jadwal puasamu. Tentukan jadwal dan disiplinlah dalam menjalankan puasa. Alkitab tidak menyuruh secara spesifik kita harus melakukan sebuah bentuk puasa tertentu. Apa yang cocok dengan dirimu, apa yang cocok dengan kehidupanmu, lakukanlah. Bukan untuk dilihat manusia, bukan sebuah tujuan eksternal, namun sebuah tujuan internal, supaya hati kita bertumbuh, supaya rohani kita bertumbuh, dan kita semakin dekat kepada Tuhan.
Singkirkan semua hal-hal yang mengganggu engkau melalui puasa. Singkirkan hal-hal yang membuat engkau jauh daripada Tuhan. Tambahkan hal-hal yang semakin engkau cinta kepada Dia. Percayalah ketika engkau disiplin melalui membaca firman, melalui doa, dan berpuasa, maka engkau akan bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat hari ini. Kami diingatkan sebuah hal sederhana yang harus kami lakukan lagi. Mungkin sekian lama kami sudah berhenti. Kami mau kembali berpuasa supaya pertumbuhan rohani terjadi, supaya mujizat Tuhan terjadi, supaya penggenapan firman Tuhan terjadi, supaya kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, kami mau melatih diri kami untuk menyangkali diri. Kami mau melatih menyangkali diri kami, Tuhan, supaya kami tidak fokus kepada diri kami saja, tetapi melihat kepada Tuhan. Supaya kami tidak fokus memenuhi kebutuhan kami saja, tetapi kami mau fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami sungguh mengasihi Engkau. Kami sungguh mau semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Mampukan kami semua. Tolong kami semua untuk bisa berpuasa kembali hari-hari ini. Di dalam nama Yesus. Kita bersyukur bahwa kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang barusan kami dengar itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelum kita memasuki doa syafaat, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Haleluya Yesus. Pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu, hadirkan ketenangan yang tak dapat dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Engkau setia. Tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Harganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Ku angkat tinggi tangan
ku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami Tuhan untuk berserah. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebuah firman yang sudah memberkati kita semuanya. Firman yang mengingatkan kita kepada satu disiplin rohani yang baru, atau sebuah disiplin yang biasa kita dengar namun mungkin sudah lama tidak kita lakukan, yaitu berpuasa. Saya mendorong, berpuasalah sekali lagi supaya ada pertumbuhan rohani dan supaya ada transformasi dalam kehidupan rohanimu. Pasti ada perubahan jika engkau sungguh-sungguh berpuasa, menyangkal diri, karena Dia Tuhan yang akan memberkati kita semua. Kita akan tutup ibadah ini bersama-sama, namun sebelumnya kita akan bersyafaat kepada Tuhan. Beberapa pokok doa yang ingin kita naikkan bersama-sama supaya mujizat Tuhan terjadi. Yang pertama, kita akan berdoa buat salah satu pastor daripada ICA yang baru saja menjalani operasi pada jantungnya. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan menyembuhkan, Tuhan yang akan memulihkan keadaan tubuhnya yang mungkin masih lemah hari-hari ini, supaya beliau semakin kuat, supaya kembali melayani, menyelesaikan semua pekerjaannya untuk mewartakan kerajaan Allah di muka bumi ini, khususnya di jemaatnya. Kita berdoa supaya setiap makanan yang dimakan dapat menjadi sebuah kesehatan, dia tetap kuat, dia tetap sehat, meski baru saja menjalani operasi pada bagian jantungnya. Kemudian kita berdoa buat ibu daripada salah satu jemaat yang sedang sakit. Ada vonis daripada dokter kanker pankreas. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan menyembuhkan, supaya Tuhan yang akan membawa sebuah kesembuhan secara ilahi mujizat. Mungkin ada sebuah rencana tindakan medis atau apapun itu namanya, biarlah Tuhan juga akan memberkatinya. Dan Tuhan yang akan melakukan mujizat atas beliau. Ini akan menjadi mujizat bagi hidup beliau, bagi keluarga, bahkan bagi orang-orang yang mendengar tentang berita ini. Kemudian di terakhir kita akan berdoa buat negara kita Indonesia, supaya Tuhan menjagai, supaya Tuhan yang akan menyempurnakan setiap pekerjaan-pekerjaan daripada pemerintah. Kita terus patut mendukung pemerintahan kita, karena Dia adalah wakil Allah. Dialah yang dipilih Allah. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, pada siang hari ini kami datang ya Tuhan, berdoa bersama-sama. Pertama Tuhan, buat mereka yang sakit. Kami berdoa buat salah satu pastor yang baru saja menjalani operasi pada jantungnya. Tuhan, di dalam nama Yesus, sembuhkan beliau, pulihkan tubuhnya, pulihkan kekuatannya, supaya beliau dapat berdiri dengan tegak kembali, dengan kuat mengerjakan semua pekerjaan dan pelayanannya, supaya dia dapat segera Tuhan kembali dalam pelayanannya, untuk menggembalakan, untuk menjangkau jiwa, untuk memimpin jemaat yang dia sudah pimpin ya Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, mujizat-Mu turun dalam nama Yesus. Kami percaya kelepasan atas berkat, kesembuhan,
turun atasnya dalam nama Yesus. Beliau akan sembuh segera ya Tuhan. Ini akan menjadi sebuah mujizat yang baru, sebuah kesaksian yang baru, di mana Tuhan campur tangan atas penyakit yang sudah dia lewati ya Tuhan. Bapak, hamba juga berdoa buat ibu daripada salah satu jemaat yang sakit pada pankreasnya ya Tuhan. Dokter berkata bahwa dia sakit, tetapi kami percaya ada kesembuhan datangnya daripada Tuhan. Ada mujizat di dalam nama Yesus. Sebagaimana firman-Mu memberikan otoritas atas kami semua untuk berdoa buat mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus, kesembuhan turun atasmu. Engkau tidak sakit lagi. Tuhan sembuhkan engkau. Darahnya, tubuhnya sudah dia berikan buat kita semua, sehingga kita bisa mengalami kesembuhan Yesus. Kesembuhan itu di dalam nama Yesus, tubuh yang sakit akan sembuh. Dia akan menjadi kesaksian. Kesakitan itu akan menjadi sebuah kesaksian besar bagi jalan hidupnya, bagi keturunannya, dan juga bagi orang-orang sekitarnya Tuhan yang terdekat, yang tahu mengenai penyakit ini. Kami percaya kami akan dengar kesaksian yang ajaib bagaimana Allah menyembuhkan beliau. Dan kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia. Bangsa di mana kami dilahirkan. Mungkin kami Tuhan pernah bertumbuh di sana. Kami pernah bekerja di sana. Negara dari mana kami berasal. Tuhan memberkati pemerintahan kami. Tuhan memberkati apa yang sudah mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap keputusan yang diambil. Tuhan memberkati setiap rencana yang sudah diputuskan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang baik, Engkau tahu sendiri. Engkau sanggup memulihkan keadaan politik, hukum, sosial, maupun kepada kesehatan ekonomi ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang akan memberkati. Bangsa kami akan maju, bangsa kami akan kuat. Karena Kristus campur tangan atas negara kami. Kami berdoa buat negara-negara yang ada. Kami berdoa buat gereja-gereja yang ada. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka semua dalam nama Yesus. Bersatu hati untuk menjangkau jiwa. Setiap gereja yang ada bersatu hati untuk membawa kerajaan Allah, kebangunan rohani ke tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Tolong negara ini, tolong kami semua ya Tuhan, supaya bangsa ini dapat mengalami kebangunan rohani. Banyak jiwa dipertobatkan, banyak jiwa mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan terus bangsa kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sekali lagi hamba minta berkat turun atas seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Ketika mereka sakit Tuhan sembuhkan. Ketika mereka lemah Tuhan akan kuatkan. Ketika mereka terbeban berat Tuhan yang akan legakan kembali dalam nama Yesus. Supaya mereka terus setia mengikuti ibadah-ibadah mereka. Supaya mereka terus setia melakukan peribadatan mereka kepada Engkau. Semakin dekat dengan Engkau. Ada pertumbuhan iman, ada pertumbuhan rohani. Bahkan ada kebangunan rohani terjadi dalam hidup setiap jemaat-Mu. Yang suam-suam kuku akan menjadi panas kembali di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau undur dan melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami semua. Biarlah Tuhan yang akan menyertai terus kehidupan kami meski kami berpisah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, angkatlah tangan-Mu bersama-sama dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih, anugerah, limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap langkah kita, keluar masuk kita hari ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu dan kami tutup ibadah kami pada saat ini. Dalam nama Yesus. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Jemaat Tuhan, terima kasih buat atensinya, perhatiannya, dan waktunya. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.